Halo guys, kami dari kelas 11 FEMIPA 1 SMA Negeri 1 Pangururan. Perkenalkan, saya Ronatal Simbolon. Saya Giovanni Simarmata. Saya Kermal Simbolon. Saya Yuselin Sialoho. Saya Abigail Simbolon. Kami akan menjelaskan bagaimana dampak resesi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Let's go guys! Tentang ekonomi suatu negara. Apa sih yang dimaksud dengan resesi? Resesi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana suatu perputaran ekonomi berubah menjadi buruk atau lambat. Jadi, apabila suatu negara tersebut mengalami aktivitas ekonomi tersebut secara terus-menerus selama dua periode, maka negara tersebut dikatakan resesi. Nah, tadi sudah tahu bukan pengertian dari resesi ekonomi. Sekarang mari kita harus mengetahui apa sih penyebab dari resesi ekonomi. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah inflasi. Nah, kita harus mengetahui apa sih inflasi itu. Inflasi adalah di mana keadaan harga suatu barang dan jasa naik secara terus-menerus. Inflasi ini akan mengakibatkan pemutusan lowongan pekerjaan atau PHK. Ini akan menyebabkan pendapatan dari suatu negara. Ini akan membuat masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan. Yang kedua adalah deflasi. Deflasi adalah di mana keadaan suatu harga jual barang dan jasa itu turun secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Ini jika harga suatu barang yang dijual itu murah akan mengakibatkan suatu perusahaan mengalami rusaknya perekonomian dari suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah gelombang aset pecah. Ini dikarenakan suatu investor mengambil sifat gegabah untuk misalnya membeli suatu properti dan saham dengan harga yang sangat tinggi, dan jika waktu perekonomian sedang gugur, mereka akan menjual dengan lebih waktu yang singkat sehingga membuat penny selling akan mengakibatkan resesi ekonomi. Yang keempat adalah tidak seimbangnya antara produksi dan konsumsi. Jika suatu barang dibeli atau dijual secara harga yang sangat murah, akan mengakibatkan mengimpor dari luar negeri yang akan mengakibatkan perusahaan akan mengalami rusaknya dalam mengalami keuntungan. Dan yang terakhir adalah pengangguran. Ini diakibatkan suatu adanya teknologi yang mengakibatkan pekerjaan masyarakat itu dibantu oleh teknologi. Perkembangan teknologi ini akan membuat banyaknya masyarakat mengalami pengangguran. Ini sering terjadi dalam Indonesia. Sering mengandalkan teknologi sehingga mereka itu membantu pekerjaan mereka yang mengakibatkan resesi ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas dampak adanya resesi terhadap perekonomian. Dampak resesi ini terjadi akibat muncul dan mempengaruhi beberapa pihak, yang diantaranya yang pertama ialah pemerintahan, perusahaan, dan para pekerja. Nah, sekarang kita akan membahas dampak resesi ekonomi terhadap pemerintahan. Dampak resesi ekonomi terhadap pemerintahan ini tentunya cukup berat. Dalam kondisi ini tentunya angka pengangguran akan semakin meningkat, di mana pemerintah harus memperluas lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, di mana alhasil pemerintah akan memiliki defisit pinjaman uang ke bank asing yang sangat meningkat. Nah, di sisi lain pemerintahan juga didorong untuk melakukan pembangunan di sektor pemerintahan, sehingga negara memiliki utang yang sangat tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan. Dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan akan membuat perusahaan tersebut menjadi bangkrut, di mana biaya operasional perusahaan tersebut akan diturunkan, di mana kondisi finansial masyarakat yang semakin memburuk. Hal ini diakibatkan karena menurunnya daya beli masyarakat. Nah, perusahaan ini akan memangkas biaya operasional
dan menutup area bisnis yang tidak menguntungkan. Nah, yang ketiga ialah dampak resesi ekonomi terhadap para pekerja. Resesi ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintahan juga perusahaan, tetapi berimbas juga kepada para pekerja. Maka dari itu, area bisnis ditutup dan efisiensi pegawai yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Hal ini membuat ketidakstabilan sosial. Di sini tentu kita harus mengetahui juga cara mengatasi resesi ekonomi. Melejitnya kata resesi ekonomi di berbagai media sosial dan platform online yang membuat masyarakat Indonesia kian resah dan rasa panik menghinggapi satu persatu masyarakat Indonesia. Nah, agar terhindar dari masalah tersebut, kita tentu mengetahui cara mengatasi resesi ekonomi. Yang pertama yaitu jangan boros dan usahakan untuk berhemat. Usahakan untuk berhemat untuk memenuhi kebutuhan daripada keinginan. Nah, yang kedua yaitu lunasi hutang yang ada. Artinya, usahakan untuk lebih konservatif dalam berhutang. Bandingkan juga antara hutang dan pendapatan yang Anda dapat. Yang ketiga yaitu siapkan dana darurat dan asuransi. Artinya, hal ini dimaksudkan untuk agar ada dana untuk berjaga-jaga bila ada hal yang tidak baik terjadi pada Anda ataupun resesi akan datang tanpa sepengetahuan kita. Yang keempat yaitu mulai mencari pendapatan tambahan. Maksudnya adalah jika Anda mempunyai pekerjaan yang pokok, harusnya Anda harus memiliki juga pekerjaan sampingan agar menambah pendapatan Anda dan juga menjaga mengokohkan kekuatan finansial keuangan Anda. Yang kelima yaitu berinvestasi dan menabung. Ini bertujuan untuk memperkuat fondasi keuangan Anda bila resesi datang agar Anda mempunyai tabungan dana jika resesi datang dan tidak mencari ke sana ke sini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan resesi. Resesi adalah keadaan yang cukup mengancam banyak sektor. Bukan berarti resesi itu tidak dapat dicegah. Beberapa cara pencegahannya yang pertama yaitu daya beli masyarakat. Dengan begitu, roda perputaran ekonomi tidak macet dan usaha dapat berinvestasi dengan luas. Yang kedua yaitu bantuan UMKM. Dengan menyalurkan bantuan UMKM berupa UMKM produktif, diharapkan roda perputaran ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu menarik kepercayaan investor. Mengapa kita harus menarik kepercayaan dari investor? Kita harus menarik supaya investor dapat menanam usahanya atau modalnya di Indonesia. Sekian hasil penjelasan kami, semoga bermanfaat.